Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Ahmad Muarso bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Selasa 3 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya kasus kecelakaan lalu lintas di Aceh meningkat dalam 2 tahun terakhir. Harga ayam potong naik akibat panen ternak. Kepala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI, Radio Rimbaraya. Angka kecelakaan lalu lintas di Aceh meningkat tajam sejak 2 tahun terakhir. Kondisi ini menjadi fokus perhatian Polda Aceh dalam operasi keselamatan Selawah yang digelar 14 hari. Selengkapnya dilaporkan Munjir Permana. Kasus kecelakaan lalu lintas di Aceh menunjukkan tren peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius kepolisian menyusul bertambahnya jumlah kecelakaan maupun korban jiwa di jalan raya. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh mencatat selama pelaksanaan operasi keselamatan pada tahun 2024 terjadi 46 kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut meningkat menjadi 57 kejadian pada tahun 2025 atau naik 11 kejadian atau 24%. Tidak hanya itu, jumlah korban meninggal dunia juga tercatat sebanyak 15 orang, sementara korban luka berat melonjak tajam hingga 120%. Meningkatnya angka kecelakaan ini menjadi salah satu fokus dalam operasi keselamatan Selawah tahun 2026 yang digelar oleh Polda Aceh selama 14 hari terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026.
Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Ari Wahyu Widodo mengatakan tingkat keselamatan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Situasi ini diperparah oleh dampak bencana alam banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh yang mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan terputus, serta keterbatasan akses transportasi. Ini diawali dengan operasi keselamatan ini dengan sasaran masyarakat pengguna kendaraan roda 2, pengguna roda 4, tempat-tempat ibadah, tempat wisata, kemudian jalur rawan pelanggaran, rawan macet, ini yang menjadi sasaran kita dengan daerah-daerah tertentu yang rawan, sedangkan kita juga sedang melaksanakan rehabilitasi pemulihan pasca bencana. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, walaupun daerah kita sedang terdampak, beberapa wilayah yang jalur transportasinya putus, longsor, atau tertimbun dan jembatan-jembatan yang putus, ini menjadi tugas kita bersama. Dalam operasi ini petugas gabungan yang dilibatkan akan fokus meningkatkan resiko kecelakaan, terlebih menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, di mana mobilitas masyarakat cenderung meningkat. Dalam operasi ini, Polda Aceh bersama seluruh Polres jajaran telah melakukan pemetaan titik rawan kecelakaan dan kemacetan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi, pelaksanaan ramcek terpadu, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional termasuk terhadap travel ilegal. Penindakan pelanggaran lalu lintas juga dilakukan secara humanis melalui sistem etle dan mobile, serta pemberian teguran yang bersifat edukatif. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga ayam potong atau broiler pada sejumlah pasar tradisional di Aceh masih tergolong tinggi karena belum memasuki masa panen ternak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Harga ayam potong broiler di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar masih tergolong tinggi karena belum memasuki masa panen ternak. Salah seorang pedagang ayam potong di pasar tersebut bernama Khalil menyampaikan ayam berukuran jumbo dijual dengan harga Rp70.000 dan untuk ukuran sedang Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Sekarang ayam lagi mahal kan? Nggak ada ayam, lagi putus ayam. Ayam kadang dari Medan datang sini nggak ada ayam, belum panen. Harganya kisaran berapa? Harganya yang jumbo 70 kak, yang sedang 60, 65. Adapun ayam yang dijualnya berasal dari peternak lokal serta disuplai atau pasokan dari Medan, Sumatera Utara. Diakuinya arus pendistribusian saat ini sudah kembali lancar setelah perbaikan jalan maupun jembatan yang terputus pasca bencana Aceh. Pantauan RRI daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan dan diprediksi permintaan akan meningkat menjelang Ramadan. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Kabupaten Aceh Jaya terus mempersiapkan venue dan arena pertandingan untuk ajang olahraga PORA ke-15 November mendatang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kabupaten Aceh Jaya terus mematangkan kesiapan venue dan arena pertandingan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh PORA ke-15 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Pemerintah daerah menargetkan seluruh fasilitas utama dapat rampung sesuai jadwal guna mendukung kelancaran ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Salah satu venue yang saat ini masih dalam proses perampungan adalah venue utama yang direncanakan menjadi lokasi pembukaan PORA ke-15 Aceh Jaya. Pembangunan venue ini menjadi perhatian utama karena akan menjadi pusat kegiatan dan simbol dimulainya perhelatan olahraga tersebut. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Olahraga Aceh Jaya, Fahmi Sulaiman, mengatakan progres pembangunan masih menunggu dukungan anggaran lanjutan. Dan selanjutnya untuk sisa-sisa bangunan yang perlu kita bangun, kita lagi menunggu anggaran di tahun 2026 ini supaya cepat selesai dan terlaksana kegiatan PORA yang semestinya kita laksanakan di bulan November 2026 ini.
Selain venue utama dan lapangan sepak bola yang masih dalam tahap pengerjaan, Aceh Jaya juga menyiapkan arena cabang olahraga lainnya. Salah satunya adalah arena sepeda yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, untuk gedung olahraga bola voli, Fahmi memastikan pembangunannya telah selesai dikerjakan dan siap digunakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya optimis kesiapan seluruh venue dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan Pora ke-15 di daerah tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pasca bencana banjir, DP3AP2KB Kota Lok Semawe terus memperkuat upaya pemulihan sosial dan psikologis masyarakat dengan fokus utama pada perempuan, anak, dan lansia. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Lok Semawe terus memperkuat upaya pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pasca banjir dengan fokus utama pada perempuan, anak, dan lansia. Kepala DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Salahuddin, saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan bahwa selain program trauma healing, pihaknya juga mendorong penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan perempuan melalui kelompok UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor, yang telah terbentuk di seluruh Gampung. Namun, akibat banjir yang melanda beberapa waktu lalu, banyak kelompok tersebut ikut terdampak. Sejumlah peralatan usaha seperti kompor dan alat masak rusak atau hilang karena terendam banjir. Untuk itu, pihaknya berharap adanya dukungan dari Baitul Mal maupun Disprindakop setempat agar kelompok usaha perempuan tersebut dapat dibantu kembali. Di sisi lain, DP3AP2KB juga memprioritaskan pemulihan psikologis masyarakat. Kita sekarang ini kan di samping visi sosial dan ekonomi, kami lebih fokus karena sesuai dengan tusi kami itu kepada pemberdayaan perempuan dan pemulihan psikologis kepada masyarakat kita, terutama kepada perempuan, anak, dan lansia. Ini sudah kami lakukan beberapa desa kemarin, itu hanya dengan dana mandiri kami sendiri, kami langsung turun bersama anak-anak kami yang ada di desa, kami kumpulkan mereka, kita bermain-main sama-sama anak-anak, sama ibu-ibu di situ, kami kumpulkan sampai 100 orang itu. Kemarin ada beberapa desa, tapi kami lakukan itu di 4 kecamatan. Salahuddin menambahkan program pemulihan psikologis tersebut telah dilaksanakan antara lain di Desa Blang Dalam, Ujung Pacu, Tanjung, dan Jambu Timu. Kedepan DP3AP2KB berencana melanjutkan kegiatan serupa pada pertengahan Februari 2026. Menurut Salahuddin, trauma pasca banjir masih sangat dirasakan warga, terutama perempuan dan lansia yang kini dihantui rasa takut terhadap banjir kembali terjadi. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pembangunan Huntara di Aceh Tengah pada tahap pertama hanya mencakup 2 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Linge, yang hingga saat ini masih terkendala kondisi akses jalan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Pembangunan hunian sementara atau Huntara bagi korban bencana hidrometeorologi terus dibangun di Kabupaten Aceh Tengah yang menyasar 2 kecamatan, yakni Linge dan Ketol. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Aceh Tengah, Iwan Januari, mengatakan untuk tahap pertama pembangunan hanya berlangsung di 2 kecamatan, kendati kerusakan hunian juga terjadi di kecamatan lainnya. Disebutkan jumlah Huntara yang dibangun untuk Kecamatan Ketol berjumlah 252 unit untuk warga Serempah, Bintang Pepara, dan Burlah, di mana progres pembangunannya ditargetkan selesai dalam pekan ini. Adapun untuk Huntara di Linge tersebar untuk 6 kampung dengan jumlah total 529 unit. Hanya saja terdapat 4 kampung yang masih terkendala dengan kondisi akses jalan yang masih sulit dilalui kendaraan. 2 desa bisa kita lalui melalui jalan nasional. Itu tepatnya di Desa Umang dan Penarun. Jadi sekarang itu sedang dilakukan pematangan lahan. Bahkan untuk Desa Penarun itu sudah mulai dibangun hunian sementaranya. Sementara 4 desa di pemukiman Jamat, itu Kutereje, Lung Skinel, Jamat, dan Peje Payung, sampai dengan sekarang itu masih melakukan pematangan lahan. Memang untuk 4 desa ini ada kendala sedikit yang dihadapi,
yaitu menyangkut dengan belum adanya jembatan yang bisa dilewati oleh roda 4, tepatnya di Jembatan Kalaili. Kadis Perkim Aceh Tengah Iwan Januari menambahkan pihaknya tetap menargetkan seluruh huntara yang dibangun dapat selesai sebelum bulan suci Ramadan, seperti yang diminta oleh pemerintah pusat. Sementara itu terkait huntara untuk kecamatan-kecamatan lainnya, dirinya menyebut akan diupayakan pada tahap selanjutnya, di samping rencana pendirian hunian tetap atau huntap yang juga akan dilakukan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Komunitas Aceh Aquatic Yacht melakukan penanaman ratusan bibit terumbu karang di Pulau Rubiah dan Gapang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga alam bawah laut Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Komunitas Aceh Aquatic Yacht melaksanakan kegiatan pembibitan terumbu karang di perairan Sabang sebagai upaya menjaga dan memulihkan ekosistem laut. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Gapang dan Pulau Rubiah pada akhir Januari 2026. Ketua Komunitas Aceh Aquatic Yacht Ibnu Suhada mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap kondisi terumbu karang di Sabang. Ia menilai keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Kegiatan ini tujuannya untuk membangun kembali pembibitan terumbu karang yang ada di Sabang, terkhusus di Pantai Gapang dan juga di Rubiah. Berdasarkan survei langsung Aceh Aquatic Yacht untuk tentang kondisi terumbu karang di sini itu memang setiap tahun menurun. Jadi harapannya apa yang kami lakukan itu dapat memperbaiki ekosistem terumbu karang yang ada di Gapang dan juga di Rubiah akibat aktivitas wisata dan lain sebagainya. Sebelum proses penanaman dilakukan, komunitas juga melaksanakan survei tutupan terumbu karang sejak akhir 2025. Hasil survei tersebut menjadi dasar perancangan media dan metode pembibitan terumbu karang. Tapi nggak full di laut, jadi ada kegiatan seperti pembuatan media terumbu karang yang dibuat di darat dan juga pembuatan rak besi dan lain sebagainya. Total keseluruhan bibit yang sudah kita tanam itu ada 678 bibit fragmen, di mana itu ada 519 bibit yang ada di Pantai Gapang dan juga sisanya itu di pantai Pulau Rubiah. Selain penanaman di laut, komunitas juga melaksanakan pembuatan media terumbu karang serta perakitan rak besi di darat. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 1 pekan dengan pembagian aktivitas di darat dan di laut. Ibnu berharap kegiatan ini dapat membantu memperbaiki ekosistem laut yang terdampak aktivitas wisata. Ia juga mengajak pemuda untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan laut di Sabang. Kegiatan pembibitan terumbu karang ini mendapatkan dukungan dari pemuda setempat, program tanggung jawab soal lingkungan atau TJSL Pelindo, serta Bubble Edik. Selain itu, kegiatan ini juga dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta instansi terkait. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sahuti keluhan ratusan tenaga honorer melalui rapat dengar pendapat RDP anggota Komisi 1 DPRK meminta Bupati Aceh Singkil segera melantik calon ASN P3K tahap 2 sebelum Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Yang mana pada 1 Oktober kemarin mereka telah menandatangani fakta integritas, tapi sampai saat ini belum dilakukan pelantikan. Jadi telah kita dengarkan tadi bersama di dalam RDP tersebut bahwasanya secara teknis tidak ada kendala lagi, baik secara anggaran ataupun mengenai perhitungan gaji ataupun
persyaratan seperti pengisian NIP dan segala macamnya. Tinggal menunggu waktu luang Pak Bupati. Sahuti keluhan ratusan tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 tahap 2 di wilayah jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK dari Komisi 1 mendesak pemerintah kabupaten setempat melalui Bupati dan Wakil Bupati untuk segera mengangkat dan melantik calon ASN ini sebelum Ramadan. Penegasan itu diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Singkil Ramli Boga yang didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Afrizal dan Haji Meraya serta anggota Komisi 1 DPRK masing-masing Suryanto dan Dekroli Temangger Senin 2 Februari 2026. Sebab tegas Ramli Boga berdasarkan hasil rapat dengar pendapat atau RDP yang telah dilakukan di gedung Dewan setempat bersama dengan mitra Komisi 1, diantaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, kemudian Badan Pengelola Keuangan Kabupaten BPKK, dan Asisten 3 Sekdakap Aceh Singkil, tidak ada lagi celah baik secara teknis maupun administrasi serta anggaran untuk tidak mengangkat dan melantik calon ASN P3K tahap 2 tersebut. Ya, hasil rapat dengar pendapat kita tadi dari jawaban mereka itu bahwasanya keterlambatan kemarin ada sedikit mengenai kendala yaitu bencana banjir, tapi secara teknisnya dari syarat-syarat yang mereka harus penuhi itu tidak ada lagi kendala, ya sehingga kita memaksakan dalam waktu dekat ini kalau bisa sebelum puasa ini sudah dilakukan pelantikan terhadap rekan-rekan kita P3K tahap 2 ini. Sebelumnya di tempat yang sama, salah satu perwakilan dari tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon ASN P3K tahap 2, Susianti, yang didampingi calon ASN P3K lainnya mengharapkan pemerintah segera menyahuti dan melaksanakan apa yang menjadi hasil rekomendasi anggota DPRK tersebut melalui RDP yang dilakukan. Harapan kami semua, semoga kami cepat dilantik sebelum bulan puasa seperti hasil RDP kita pada hari ini di kantor DPRK yang sudah berlangsung tadi. Hasil amatan kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRK Aceh Singkil bersama dengan mitra berjalan tertib dan lancar yang dihadiri langsung oleh Sekretaris BKPSDM, kemudian Sekretaris BPKK, serta Asisten 3 Sekdakap Aceh Singkil, mewakili pimpinan daerah dan Sekretaris daerah. Kegiatan RDP itu berlangsung sejak pukul 14.30 dan berakhir hingga pukul 17.30 dengan membuahkan pernyataan dan fakta integritas bersama untuk mendesak dan merekomendasikan para calon ASN P3K tahap 2 ini segera dilantik sebelum Ramadan 1447 Hijriah. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suliah Batas Selasar, Korul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.